ada itu Mas, ranging sideways itu loh Mas. Kadang-kadang kan Oke. eh, maksud saya strukturnya itu ini benar-benar mau mau ke atas atau ke bawah itu loh Mas. Kalau masalah FPG sama apa ya order block itu ya sudah cukup memahami Mas dari Oke. video kemarin itu. Oke. Jadi kalau bentuk-bentuknya kayak fair value gap, rejection block, order block dan lain-lain itu udah tahu lah ya. Sekarang PR-nya adalah Ya tahu. menentukan arah harga. Jadi arah harga setidaknya kita sebelum masuk seperti sebelumnya bahwa kita sudah tahu dulu ini kecenderungannya dia mau fokusnya ke atas atau lebih punya probabilitas untuk naik atau turun gitu kan PR-nya sekarang. Oke, Ya kita ya. untuk menjawab PR tadi itu di bagian mengenai arah harga. Kalau kita bicara arah harga maka sebetulnya kita menyinggung masalah tren. Nah, tren itu sendiri kan sebetulnya banyak sekali caranya. Cara untuk menentukan tren itu ada banyak cara. Salah satu caranya adalah dengan ini yang kita bahas yang umumnya dulu. Yang umumnya dulu orang-orang itu bahas tren ya kalau dia udah break, tren masih akan terus berlanjut. Break atasnya ini loh. Break Ya. atasnya dia akan terus lanjut. Kalau selagi dia masih break terus-terus seperti itu, maka dia masih akan terus punya tren yang bullish lah. Dan sejauh ini untuk XAO sendiri ya trennya memang masih bullish. Lalu selain break itu kita bisa menggunakan fair value gap. Tapi di fair value gap high time frame. High time frame kita ya mulainya dari 1 jam sampai ke atas. 4H, daily, weekly dan seterusnya sampai ke yearly, bahkan sampai yearly. Jadi kalau kita mau cari tren, kita semakin besar time frame yang kita pakai, maka itu akan merepresentasikan semakin lama tren itu akan terjadi. Misalkan kalau kita memang ketemu dia eh, tanda bahwa dia trennya akan naik di time frame 1 hari, maka dalam beberapa hari ke depan ya kemungkinan dia akan terus naik. Jadi time frame itu selain dia dipakai untuk melakukan analisis di mana kita entry dan seterusnya ya, dia juga menjadi indikator seberapa lama tren itu akan berlangsung gitu. Atau dalam artian begini, setiap closingan candle di high time frame baik itu daily, weekly, 4H juga bisa, 1H juga bisa kalau untuk intraday atau day trade itu juga bisa. Itu nanti ngasih data ke kita bahwa next candle atau setelah waktu ini, misalkan setelah 1 jam, setelah 1 hari, setelah 1 weekly, 1 minggu, dia nanti mau fokusnya ke atas atau ke bawah. Itu biasanya dari fair value gapnya. Jadi misalkan nih, ini fair value gap, ini fair value gap, ini juga masih kategori fair value gap ya kan. Selagi fair value gapnya masih Ya. konsisten fair value gap bullish bullish terus ya, kita punya apa namanya bias yang bullish. Ini berdasarkan fair value gapnya. Jadi misalkan ketemu fair value gap seperti ini juga nih fair value gap bullish ya, kita berarti sekarang fokusnya ke bullish dulu. Nah, kapan kita memutuskan untuk pakai sell ya, saat sebaliknya. Kalau memang dia ada fair value gap yang ini nih, sorry, ini kan fair value gap sell ya, dia masih ada penurunannya lah. Ini juga sebetulnya ada penurunan, cuman nih ini fair value gap ya tetap ada reaksinya. Dalam beberapa hari ke depan dia kan Ya. turun gitu loh. Cuman nanti nanti kita imbangnya, kita bermain dengan time frame tidak hanya di satu time frame. Kalau di satu time frame kita boleh melihat bahwa ini, oh ini bearish nih, ini fair value gap bearish gitu kan. Ya betul dia turun, tapi tidak selama seperti fair value gap yang di sini. Nah, ini kan fair value bullish, yang satu fair value bearish. Sama-sama Ya. kasih reaksi, Cuman bedanya adalah reaksi bullishnya ini long term sekali. Sampai panjang sekali lah. Kita akan nanti pembahasannya akan membahas bagaimana kita membaca sentimen, karena sentimen kan kita ya baca berita. Tapi di sini kita juga melihat berdasarkan case hanya menggunakan candle atau data dari perdagangan dan beli dan jual dari yang nampak dalam bentuk closingan candle gitu. Itu yang ke berapa? Yang kedua ya? Yang ketiga. Yang Ya. kedua, yang kedua Ketiga benar. Mas. Yang ketiga apa kedua? Ya. Pertama kan break, Yang itu ya, pertama break, ya kedua break. fair value gap. Oke. Selanjutnya itu
tren, kita yang jelas bahas yang umum orang pakai dulu deh. Lalu selanjutnya adalah dari closing candle. Nah, kalau closing candle itu lebih gampang, lebih mudah. Lebih mudah karena kita cukup menandai, misalkan kalau memang dia candle ini dia break body, maka ya udah di situ terfokuskan bahwa next candlenya kita fokus cari beli gitu. Kalau nih contoh, kalau dia memang breaknya body, ya sudah, setelahnya dia masih ada kecenderungan untuk terus naik. Break body, pokoknya kalau breaknya body atas dan dia break body seperti ini di bukan swap ya. Kalau ini kan swap nih. Nih, harga Ya. swap di candle ketiga dia masih masih ada penurunan, cuman penurunannya stop sampai sini karena di sini ada fair value gap itu. Lalu baik lagi nih, ini juga sama. Close body ya dia masih mau naik. Kalau udah nggak close body, nge-swap nih kayak bahasan kita, ya dia udah mulai ada tanda reversal. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas yang berdasarkan closingan candle aja. Oke. Gampang itu. Dari pertama Gimana aku naik larang malah dari. dari break body pertama, kedua adalah fair value gap-nya, ketiga adalah closingan candle-nya. Nah, closingan candle selain dia break closingan candle seperti ini, ada juga kita harus Ya. harus apal dulu. Kalau closingan candle kita harus lihat ekornya. Kalau ekornya lebih panjang di bawah daripada yang di atas dan bodinya itu di pucuk, ini berarti candle bullish atau pin bar kita. Ekor-ekor panjang kayak gini nih, ini bagus untuk menjadi indikasi untuk membaca trennya. Tuh. Kalau Oh ekornya gitu. pendek, Iya ya. apa namanya? Kalau ekornya lebih panjang di atas daripada yang di bawah, ya punya ini tanda bahwa nih contoh ekornya panjang di atas, ditambah di sini ada swap ya, ya dia akan turun. Kalau ekornya panjang di bawah, lalu dia nge-swap, dia naik. Ini juga sama, ini nge-swap, nge-swap, ekor panjang di atas, berarti seller kuat nih. Dia dalam beberapa hari ke depan, ini karena candle daily, beberapa hari ke depan dia ada penurunan. Kapan naiknya? Kapan Ya. kalau ada swap juga, swap bawah, ekor lebih panjang di bawah daripada yang di atas. Jadi semakin panjang, semakin jelas lah, semakin jelas closingannya. Jadi dia nggak ragu-ragu. Kalau memang dia memang closingnya memang bearish nih seperti ini, bearish. Ekornya panjang kan di atas. Lalu dia nge-swap juga. Di sini nge-swap. Ya next candle-nya berkemungkinan lebih akan penurunan gitu loh. Akan ada penurunan. Nah, ini trennya ini kan daily, jadi kelihatannya nampak sedikit. Sebetulnya kalau dibuka di 15 menit, 5 menit ini cukup cukup jauh pergerakannya. Panjang. Ya, Iya mas. itu kalau kita bicara secara umumnya dan kita memang memakai sebagian daripada yang tadi kita jabarkan gitu. Tapi saya buat modul itu yang saya pakai aja. Yang apa namanya? Yang the bestnya aja deh. Jadi kita fokusnya adalah untuk cari tren. Cukup kita menggunakan atau cari arah harga, cukup kita menggunakan high time frame itu dulu. Pertama, gunakan high time frame. High time frame sebetulnya bisa dimulai dari 1H sampai ke atasnya, mentok sampai 1 tahunan lah. Cuma yang harus kita garis bawahi adalah kita harus memastikan, kalau tadi kan kita sudah jabarkan ada beberapa cara untuk cari bias ya. Kalau di high time frame cukup kita tandai POI-nya. Apapun POI-nya. Apapun POI-nya. Ini dalam case ini POI-nya fair value gap. Ya kan? Saat masuk ke fair value gap, dalam case ini fair value gap ini statusnya jadi POI, point of interest kita. Yang kita tunggu adalah swap candle-nya dulu. Swap candle dan closing candle. Itu untuk tahu arah harga. Saat ada dua candle, yang satu candle ini masuk ke fair value gap ya. Lalu dia nge-swap, low-nya itu diambil harganya oleh candle yang di sini dan closing-nya ini jelas. Ekornya panjang di bawah daripada yang di atas. Atas itu sangat kecil nih, pendek sekali. Bodinya juga di atas. Berarti tandanya itu gini, logikanya adalah pada level POI yang ini, orang-orang, trader, investor dan lain-lain itu sepakat bahwa POI ini itu akan menjadi titik awal terjadinya tren bullish. Karena kita berbicara high time frame. Kalau high time frame ada ekor sepanjang ini di high time frame setelah sentuh POI, ini berarti transaksinya sangat tebal. Jadi banyak orang sepakat bahwa di sini oke, kita mulai beli dari sini.
gitu. Kalau tidak ada namanya pengambilan low candle masuk POI dan dia nge-swap closingan candle jelas seperti ini, maka artinya market masih ragu-ragu nih. Mana yang lebih kuat antara buyer dan seller? Kalau kita baca tren atau baca arah kan intinya kita tahu saat ini orang-orang di seluruh dunia ini yang masuk market nih, ini mereka memandang level ini sebagai level yang kuat untuk naik atau level kuat untuk turun. Nah, dengan tanda kita tahu closingan candle, dia mengambil swap candle meninggalkan ekor dan menyentuh POI, itu tanda bahwa di sini lebih dominan buyer daripada seller. Makanya setelah dia closing candle, di sini kan dia meninggalkan POI lagi ya, dalam bentuk rejection block. Di sini tag rejection blocknya ya, karena ada dua body yang sejajar dan meninggalkan ekor dua nih. Ini kan rejection block sebutan kita. Setelah itu ya udah rally naik. Karena seluruh trader sudah sepakat bahwa POI ini itu mendukung akan adanya kenaikan. Nah, nanti baru diimbangi dengan pemahaman kita melihat sentimen pasar. Dengan kita, ya kalau pagi bukalah berita lah. Buka Bloomberg, buka Reuters, atau apapun laman berita internasional yang ngasih kita, setidaknya kita nggak perlu baca semua berita, setidaknya judulnya kita maksud lah, maksudnya apa. Karena kan biasanya kalau kita baca berita ya, dari judulnya kita udah paham nih isinya apa. Meskipun nggak semua isinya sesuai dengan judul. Misalkan berita Indonesia kan banyak clickbait, nah itu harus diwaspadai. Tapi kalau berita-berita internasional itu biasanya nggak clickbait, pasti judulnya itu lebih banyak sesuai dengan isinya. Jadi kita nggak perlu uh, baca penuh, kita udah dapat tuh confluence-nya. Itu membaca sentimen ya. Banyak sebetulnya sentimen banyak, cuman itu nanti. Fokusnya di candle dulu. Karena dari ini sudah sangat membantu. Ini untuk cari arah. Jadi, waktu ini kan anggaplah ini hari 1, hari 2. Hari ketiganya setelah closing 2 ini nih, nge-swap POI, nge-swap meninggal ekornya panjang nih, jelas. Hari di sininya, karena ini daily, kita fokus cari beli. Itu untuk nentuin arah harganya. Nah, tapi gini. Kalau dia memang nih contoh case yang ini. Ini swap. Harga ini swap. Ya kan? Ini swap. Betul ini swap. Tapi swapnya dia nggak masuk ke POI. Nggak ada POI-nya di sini, nggak ada. Mengambang aja. Beda sama ini. Dia swap tapi di POI. Dari situ aja kita bisa mengindikasikan yang satu lebih berkualitas, yang kanan lebih berkualitas daripada yang kiri. Meskipun sama-sama swap. Apalagi ini ekornya panjang di atas, ekor yang di bawah juga lumayan panjang. Beda dengan ini. Di sini ekor panjangnya sangat panjang, di atas ini enggak, setipis. Ya kan? Ada perbedaan kan? Dari sini kita nanti bisa menilai kualitas daripada POI-nya. Yang satu ini nggak ada POI, POI-nya ngambang, nggak ada apa-apa di sini. Yang satu ini ada POI, fair value gap, swap candle, ekornya panjang, buyer banyak di sini. Ada perbedaan kan di situ. Nah, itu yang nanti membedakan nih cara kita menentukan level kuat dan tidak. Dari hal ini pun kita sudah bisa membedakannya. Gitu. Lalu nanti ini hanya di satu time frame gitu. Kita melihatnya di satu time frame nih, daily doang. Kalau kita naikkan misalkan ke weekly. Nah, di weekly nanti sama juga halnya. Kalau dia tidak ada swap yang cantik, maka dia nggak bagus untuk kita masuki. Nih, di sini swap yang bagus dari tadi jarang swap yang bagus terjadi di sini. Nih, nggak ada. Adanya di sini. Ini POI kita, rejection block, ya kan? Sepakat kita ini bilang ini rejection block. Setelah tap rejection block, dia nge-swap candle nggak? Ya, dia nge-swap candle. Nih, ini kan nge-swap candle. Posisinya ekornya panjang sekali di bawah, di atas malah nggak ada ekor, malah titik doang ekornya nih. Weekly ya. Meninggalkan apa? POI, rejection block. Harga turun, koreksi, masuk ke POI-nya. Ya sudah, dari titik ini, dari harga 3.300-an ini sampai per hari ini dia harganya terus naik. Itu cara kita melihat tren. Cukup dengan POI nge-swap, tapi di high time frame. Kita nggak lagi bicarakan mengenai cara entry dulu, arah harga dulu. Berarti saat ini nih, contoh ini, saat ini nge-close seperti ini dan di atas ini belum ada nih nge-close yang meng-counter yang di bawah ini, kan belum ada swap untuk sell di sini. Jadi ya fokusnya masih beli. Dan itu kan terjadi berulang-ulang. Selagi POI-nya itu fresh, nih, POI-nya ini fresh, nge-swap candle ya, closingannya memang bullish candlenya, dia meninggalkan rejection block. Rejection block ini
kita tandai lagi. Dalam rejection block ini terjadi apa? Sama halnya. Ada yang namanya swap, ya kan? Swap candle closing bullish. Bodinya tebel, warnanya hijau. Ini kan case-nya ini saya candle saya warnai abu-abu sebagai tanda tanda candle bullish ya. Sama-sama bullish meskipun tidak sebagus yang ini. Makanya kadang-kadang ada orang yang bisa holding lama hanya dengan melihat closingan candle setiap minggunya atau setiap harinya atau setiap per 1 jamnya. Jadi misalnya kita ada posisi di sini, oh saya ada posisi sini, saya hold. Kenapa di hold? Karena belum ada di sini yang swap sell. Jadi kalau posisi buy kita di sini masih ada, ya masih aman, masih bisa dipertanggungjawabkan kalau kita mau nge-hold. Nah, setelah itu ternyata dia ada POI lagi, ada swap lagi. Di sini kita bisa ambil posisi lagi untuk beli lagi nih. Yang di sini beli, di sini misalkan kita dapat beli lagi. Ya sudah holding terus. Holdnya kapan? Hold terus karena kenapa? Di sini nggak ada swap. Semuanya closing body. Hold aja. Hold terus. Nah, di sini karena ini udah mulai swap nih. Di sini mulai swap nih. Ini kan closingnya swap. Ya, swap. Meskipun nggak ada POI, tapi sudah ada swap. Candlenya bearish. Di sini waktu dia closing seperti ini, kita udah bisa milih nih. Apa namanya kayak seperti menimbang. Kira-kira kita mau close take profit nggak nih setelah berminggu-minggu kita hold. Karena closingan ini begitu. Misalkan kalau pilihannya, oh saya ada posisi paling ekstrim nih, saya take profit setengah atau take profit yang dari sini setengahnya aja, sisanya biarkan. Yang penting kan udah SL plus gitu, itu bisa. Atau kalau memang kita mau take profit all ya nggak masalah juga, take profit aja semua. Karena memang sudah ada indikasi nge-swap candle meskipun tidak ada POI di sini. Ini kan udah harga kala itu, ini ATH kala itu ya. Gitu. Itu untuk arah harga. Arah harga kita sesimpel POI. POI itu di swap candle closingnya bagus. Itu arah harga. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Sama kalau kita bicara seperti bahasan-bahasan sebelumnya nih, mengenai breakup structure, mengenai closing candle-nya aja, itu semua udah dirangkap di satu tempat, yaitu POI swap kalau kita sebutnya. Karena kenapa nih, contoh ini, anggaplah kita ambil case yang ini. Ini kan fair value gap. Ini fair value gap kita, dia nge-swap. Nah, ini yang kita pilih sebagai tanda bullish. Meskipun ini sama nih, ini nge-swap juga nggak? Nge-swap, tapi posisi candlenya kurang oke. Closingnya nggak sama ini. Kita memilih di sini. Kalau closingnya seperti ini, masuk nggak? Nggak. Karena kenapa? Pertama, high yang ini udah diambil, low ini udah diambil, berarti kurang. Karena closingnya juga nggak sebulish yang ini, masih warna merah. Dia kondisinya udah ngambil high candle sebelumnya. Karena high dan low candle sebelumnya itu sebagai target kita. Nah, bedakan yang ini. Kalau yang ini, dia udah ambil low, tapi high-nya belum keambil. Nih. Ibaratnya udah closing, kita bisa cari beli target terdekat high yang ini. Gitu. Bedakan sama yang satu ini. Beda yang tadi. Ini high-nya udah kena. Jadi kita dari sini pun bisa menimbang nih, mana yang lebih bagus. Nah, baik lagi. Ini kita sebut POI swap, tapi sebetulnya POI swap ini itu sama seperti breakup structure. Bedanya kita melihat di high time frame. Kalau kita balikan ini, kita turunkan time frame ini kan daily, turunkan 1 jam. Nih, sama kan? Di sini ada break. Jadi break of structure yang valid pada bahasan-bahasan seperti SMC, ICT dan seterusnya adalah ditandai dengan pengambilan low candle sebelumnya. Ini low candle sebelumnya kan. Lalu ada break di sini, high-nya. Inilah disebut breakup structure yang valid. Kalau di smart money concept, SMC, metode-metode seperti itu, ini disebut BOS atau breakup structure. Tapi kadang kita masih bingung mana yang breakup structure valid sama yang enggak. Cara mencari yang paling gampang adalah dengan melihat HTF-nya sudah ambil low candle sebelumnya, sudah sentuh POI. Ini POI kita tadi, tapi dalam bentuk di sini ternyata adalah order block juga.
lalu break di sini. Ini baru breakout structure yang valid. Artinya BOS yang valid adalah tanda bahwa market sedang bullish. Wes, seperti itu cara cari arah. Kita kalau cari cara arah ya yang penting di high time frame dulu. High time frame misalkan mau 1 jam atau berapapun sama aja. Contoh case nih. Di ini kan kualitasnya bagus. Apa POI-nya? Open close. Ya kan? Ini kan open close. Open close disentuh, terlalu terjadi apa? Swipe candle. Ya toh? Ini kan swipe candle. Swipe candle closingnya seperti apa? Bullish, body di atas, ini kecil, ini ekornya panjang di bawah. Meninggalkan apa? Rejection block kan. POI juga. Di sini kita bisa refine, bisa bermain dengan time frame, cari entry. Atau kalau memang kita pakai RR yang nggak terlalu SL yang nggak terlalu kecil, kita bisa langsung entry di fair value di POI rejection blocknya ini. Cuma kan nggak efektif karena terlalu besar. Seperti ini. Tapi kalau kita bermain dengan time frame, lalu merefine area POI-nya ini, turunkan time frame-nya dan seterusnya, kita dapat area yang spesifik. Jadi kita tidak harus terlalu besar, bisa seperti ini. Akhirnya RR kita atau risk and reward kita lebih efektif. Gitu. Jadi untuk arah harga POI swap. Simple, gitu aja. Karena POI swap itu udah merangkum daripada banyak cara-cara menentukan arah harga. Entah itu yang menggunakan trendline, entah itu yang menggunakan breakout structure, entah itu yang menggunakan market maker model seperti masuk ke fair value gap, ya kan? Harga masuk ke fair value gap, targetnya ya external high dan seterusnya. Semua itu terangkum dalam bentuk POI swap yang di closing candle oleh closing yang jelas atau bagus. Nanti baru tambahannya yang mungkin kita tambahan datanya adalah membaca sentimen market. Sentimen market bisa dari apapun ya, data ekonomi, berita ekonomi, dan seterusnya. Gimana? Kurang lebih masuk nggak nih? Ya maksud mas. Masuk. Oh intinya harusnya itu ya, harus apa itu sweep ya. Ya, sweep. Dalam minimal itu harus sweep. Kalau misalkan dia masuk POI, kadang-kadang kan kita gini ya, kadang-kadang kita tuh gatelnya gini. Dia ini masuk ke POI. Ini gimana mas? Ini masuk ke POI. Setelah masuk di POI dia tuh turun mas. Tapi di sini nggak ada swap. Ini adalah bagian kita seninya trading seperti itu. Setiap kita melihat harga itu pasti bereaksi di POI yang fresh sebetulnya. Ini kan POI fresh nih. Ini apa rejection block? Ini apa? Ini SNR level. Harga naik. Bentar, mas. Ya, ya. Rejection. Halo mas. Rejection block itu berarti itu ya candle yang bentuk apa itu kayak palu itu ya? Enggak, rejection block itu saat bodinya sejajar nih, body sejajar ya, meninggalkan ekor nih. Ya. Area ekornya itulah rejection block. Ini area ekornya. Intinya ekornya itu panjang itu ya? Enggak juga. Oh, enggak. Kalau dia area yang disediakan nih, contoh ini kan ekornya pendek. Nih. Jadi areanya cuma segini. Ya. Kalau ini kan kebetulan anak ekornya panjang, areanya besar. Nah, sebetulnya kalau mau cari rejection block yang gampang, itu kita pakai SNR model tapi yang pakai line chart. Nah, kita panjangkan aja high-nya nih. Nih, ini kan low-nya dipanjangin nih. Nanti kelihatan kalau kita jadikan candle. Nah, itulah rejection block. Gitu. Tapi kalau kita pakai SNR seperti ini kan kita nggak tahu nih areanya sebesar apa. Ya kan? Kalau pakai candle kita tahu karena kita tahu area ekornya. Nah, berarti beda ya mas sama order block itu ya kan? Order block kalau order block yang candle bawah itu. Ya, kalau order block itu seluruh area candlenya. Kalau order block seluruh area candlenya, jadi bodinya kita marking juga. Tapi kalau rejection block kita marking area ekornya. Tapi kalau mau lihat levelnya kita bisa pakai line tipe chart yang lain. Nah, setiap high, setiap low ini rejection block. Cuman tinggal kita lihat nih. Nah, ini kan clean. Nih, tapi belum kesentuh nih. Ini rejection block nih. Bentar. Nih. Ini rejection Nah, nih, ini rejection block. Ekornya kan dua nih, ada 2 ekor. Bodinya kan sejajar nih. Kalau kita buka line chart, nah ini kan low candle. Low line chart nih. Ini juga sama nih. Nih low. Kalau kita buka ini, bentuknya rejection block pasti. Gitu, itu rejection block. Itu salah satu POI. POI kita kan ada
order block, rejection block, open close, dan seterusnya. Gitu. Nih contoh tadi ini rejection block tapi dia tidak swap. Nih ini rejection block, ya kan, POI kita. Harga tap Ya. di rejection block terus dia turun. Ini gimana mas? Ya nggak gimana-gimana. Ini adalah ini trading. Tapi itu mas, bentar mas. Gimana? Kalau itu mas, sweep yang sampingnya itu enggak ya? Enggak termasuk sweep ya? Itu loh mas, candle yang doji itu. Ini bawah ini? Kan itu hitam. Ah iya iya Ah, benar-benar. iya. Kan itu di sweep sama yang ini ya, hijau itu. Ini Enggak swap. ya? Benar ini swap. Enggak maksudnya yang mas, yang atas, yang atas, yang atasnya. Ini. Nah, itu kan Ah. Oh iya ya. kan itu mas ya. Nah, kan itu bentuk SNR ya, hitam. Terus Swap ini kan. sampingnya kan doji mas. Ah. Bukan yang itu mas, yang kecil-kecil, Yang yang kecil. abu-abu. Ini. Ya, itu kan. Ah. Kan di sweep itu mas, candle yang abu-abu itu loh, yang SNR. Bukan, maksud saya yang atas mas, atas, atas, atas. SNR ini. Kan ya, bukan. Aduh, sebentar. Ntar, candle yang mana? Ini ya. Ini. Nah, ini Ini. mas, doji yang abu-abu. Nah, kan Ah. ekor itu mas, atasnya kan di sweep sama yang abu-abu. Nah, itu Oh. sama Oh garis ya ya. ke sana. Nah, ya. Ini enggak. Itu termasuk enggak ya? Enggak, karena kita pakainya yang sebelahnya. Kalau kita mau pakai yang di Oh. sini, dia harus Hmm. harus lo ini belum diambil dulu. Kalau salah satu udah diambil berarti ini udah nggak kepake nih. Gitu. Oh, iya iya. Nah, kalau kalau mau kayak seperti itu, dia candle yang ini kan candle yang atas ini high ya. Ini yang low. Ini kan belum diambil nih. High atau low-nya belum diambil sama candle yang ini. Ya Iya kan? iya iya. Itu baru boleh kita tambahkan. Hmm. Gitu. Ya. Jadi ini Berarti sweep itu enggak gitu mas. Maksudnya sweep itu harus ekor atau misalkan body mas ya ke atas red hmm, hmm, hmm. ambil ekor, cuman close-nya itu di atas ekornya gitu loh. Ekor candle sampingnya itu termasuk sweep enggak? Selagi dia misalkan nih case-nya, selagi dia ambil candle sebelahnya, tapi dia meninggalkan Tapi ekor, nah itu sweep. Tapi kalau hmm, dia bodinya di bawah sini enggak. Itu masuknya ke oh break berarti sama sama seperti tadi kita baca tren dari bodinya. Kalau dia nggak meninggalkan ekor, nggak oh iya nge-swap, iya. maka trennya masih berlanjut sesuai dengan closingan candlenya itu bullish atau bearish. Salah Hmm. satunya. Kan itu mas, kadang itu kan ada kan, maksud saya sumbu kan, sumbu apa itu atas misalkan di break sama apa itu candle sampingnya, terus candlenya itu ninggalin ekor mas di atasnya, tapi dia kemungkinan bisa turun gitu loh, Ya, jadi gini, kan turun. masuk-masuk. Jadi kan karena trading itu kan probabilitas. Trading itu kan probabilitas. Iya. Maksudnya gini, dari banyaknya case, misalkan nih, mana yang lebih banyak benernya kalau kita masuk Mm-mm. pada saat POI swap dan tidak masuk dan masuk pada yang POI nggak swap. Jadi ada nih case di mana nih, ini kan swap, ini swap nih. Terlepas dia di POI atau enggak lah, ini juga swap, ya kan? Dari tiga ini aja ngasih kita ini loh, ngasih kita gambaran bahwa kalaupun di sini ada swap, ini swap juga masuk POI-nya open close kan, tapi dia nggak turun kan? Dia nggak turun kan? Kalau ini dia swap Enggak masuk mas. POI, Ya. dia naik. Nah kalau yang ini dia nggak turun. Kenapa dia nggak turun? Pertama closingnya ini ragu-ragu. Kenapa? Ini sumbunya ini antara, ya dia nggak terlalu di pucuk, nggak terlalu di bawah. Ekornya masih di bawah, ya kan? Terus atasnya juga masih ada ekor yang lebih panjang. Nah kalau yang ini nge-swap, bodinya di atas, muncrit lah. Yang ini ekornya lebih panjang. Jadi dari closingannya aja kita bisa tentukan kualitasnya. Lalu selanjutnya apa? Ya kalau misalkan kita ini kan bermain di 1 jam saja. Kalau berdasarkan 1 jam, ini memang swap. Ada potensi dia turun, tapi dia nggak turun. Nah anggaplah nih kita nggak belum sampai ke dimana kita menentukan swap mana yang bagus dan tidak berdasarkan time frame ya. Tapi ini berdasarkan time frame yang sama aja. Anggaplah kita ini swap. Oh ini syaratnya sell. Kita kan di sini berarti SL kan? Ya nggak? Iya. Tapi di sini satu benar, sini benar, ini salah, yang ini benar,
Ya toh, berarti kita masih menang 3 dalam artian probabilitas kita dapat 3, yang miss adalah satu, Ya, which is itu masih untung. ya. Nah, itu kalau yang saya bilang bahwa memang dalam case tertentu, dalam case di trading gitu ya, memang ada case di mana kita memang kalau udah menentukan metode bias yang baku gitu ya, ada yang namanya miss. Karena memang misalkan ini kualitas, secara kualitas juga bisa kok kita bandingkan dengan yang ini. Jelas lebih bagus yang ini daripada yang ini. Tapi ini kan tetap swap, Mas. Saya mau entry di sini nggak jadi masalah. Selagi kita tetap stick to the rules gitu ya, nggak masalah. Kita masih lebih banyak benarnya daripada salahnya. Berarti dari situ kita bisa dapat indikasi, oke, saya pakai sistem ini. Selagi saya konsisten dengan sistem ini, insya Allah lebih banyak untungnya daripada ruginya. Karena dari case yang satu ini, satu jalur saja gini ya, itu kita bisa dapat apa namanya, kesimpulan di situ. Nah, ini baru dari satu time frame yang sama. Nanti kalau kita naikkan time frame-nya, lebih kelihatan lagi kenapa yang tadi nggak apa namanya, nggak Nggak turun ya, swab Mas. swabnya nggak sesuai dengan Iya. swab yang lain gitu. Nanti kita bermain dengan time frame. Baik lagi. Lalu kualitas POI. Kalau saya itu POI nomor satu adalah fair value gap. Karena kenapa? Dalam fair value gap, contoh, ini fair value gap, Mas. Ini fair value gap. Setiap fair value gap biasanya ada juga open close-nya. Gitu. Setiap fair value gap di atasnya ada open close atau di bawahnya juga ada open close. Itulah kenapa saya fair value gap lebih saya dominankan, saya tunggu daripada yang lain. Ini juga sama. Ini fair value gap kan? Nih, fair value gap kecil, Ya. tapi di sini juga dia ada open close. Artinya dia menyentuh dua POI fresh sekaligus dan closingnya swap. Terlepas swapnya bagus dan tidak, yang penting dia swap dulu deh. Itu kan tadi kayak kita milih. Kita kalau mau masuk di tempat yang bagus-bagus aja ya sudah. Kita nunggu closingan yang seperti ini saja fokus. Kalau memang dia market belum nyediain, nggak usah masuk. Kalau memang kita sudah menentukan sistem yang seperti itu, biarkan. Misalkan kita mau pakai 1 jam yang closingnya seperti ini, baru kita obrak-abrik nih time frame kecilnya untuk cari entry, boleh. Tapi ada juga nih, saya nggak dapat entry, ketinggalan misalkan. Tapi di sini belum ada nih bias untuk sell-nya. Berarti fokus kita masih beli dulu lah. Gitu. Itu untuk Mas boleh ganti BN ya, BTC ya? Enggak. BTC. Boleh BTC. Kan soalnya aku tadi ya BTC, Mas. Ntar wait. Sinyalnya agak galat Kan nih. posisinya itu agak Mas, agak membingungkan gitu loh. Posisinya iya iya. Sinyalnya. Oke. BTC ya. Ini balik seperti biasa, kita ke high time frame pasti. Kalau nggak daily ya weekly. Misalkan 1 minggu sudah berakhir nih, yang kita buka apa? Weekly-nya langsung aja. Kalau 1 bulan udah berakhir langsung buka monthly-nya aja. Siapa tahu ada monthly swap, siapa tahu ada weekly swap ya kan. Nah, dilihat secara weekly dia sudah masuk ke POI kita apa? Rejection block ya di sini. Cukup jelas. Ya toh? Ya kan? Nah, di sini kita buka lagi time frame, turun lagi ke daily. Di daily dia sudah masuk ke POI daily. Ini POI daily lebih kecil. Rejection block juga tapi lebih kecil. Nah, ini masuk nggak? Masuk. Ya toh? Di sini kita hapus aja berarti ini. Karena weekly dan daily nyatu jadi satu di satu area ini. Nah, kebetulan dia udah kesentuh nih, Mas. Tapi nyentuhnya jelek. Ya kan? Nyentuhnya jelek. Nyentuhnya apa? Dia nggak nge-swap. Di sini ya dia break body nih ya. Dia break body. Ya kan? Tapi ada rejectnya, tapi dikit. Ekornya lebih panjang di bawah daripada di atas, tapi dia nggak nge-swap nih. Ini berarti kan kita secara kita mau masuk, kita belum masuk di sini. Meskipun dia sudah masuk support HTF-nya. Itu kan? Berarti. Dan ini pun juga masih apa namanya, kalau kita bilang bahwa inilah support yang lama sekali. Maksudnya support yang kemungkinan kadaluarsa tuh seperti ini. Karena dia sudah sekian lamanya dia baru sentuh lagi support ini. Ini tanda kalau support terlalu lama ditinggalkan itu bisa melemahkan dia juga. Bisa. Makanya kalau dia masuk ke support
case-nya seperti ini nih, masuk ke sini, ini nggak ada swipe lagi kan? Ya sudah, kalau saya nggak ambil posisi di sini. Saya belum mendapatkan tanda bahwa penurunan BTC selesai di sini dan dia mau naik nih misalkan, mau reversal. Di sini kan belum ada. Kecuali nantinya dia nanti hari Senin nih, besok kan hari Senin. Hari Senin tuh dia drop dulu, ngambil low candlenya di sini, low candle ya di sini, ya kan? Setelah dia ambil low, dia swap candle, misalkan ini ekornya, lalu dia seperti ini closingnya. Nah ini baru saya mau masuk, karena dia dimasuk ke fair value gap, rejection block, swap POI lah, swap ekornya panjang di atas, closingnya body bullish, baru kita obrak-abrik low time frame-nya untuk cari entry. Tapi sejauh ini daily dan weekly-nya belum kasih konfirmasi yang jelas untuk reversal kenaikannya gitu. Jadi kalau kita mau cari arah harga, tadi kan bicara arah harga, ya sekarang dia masih bearish. Kapan kita bisa masuk tanpa dia nge-swap? Ada case-nya juga, yaitu kalau case-nya seperti ini. Nah ini kan POI kita mas ya, nih apa ini, rejection block, pakai line chart nih, panjangin, ini kan rejection block, ya kan? Nah rejection block ini disentuh oleh harga, ya kan? Tapi candlenya nggak nge-swap nih mas, ya nggak? Candlenya kan mirip sekali sama yang tadi, dia nggak nge-swap, ini closingnya body, ya kan? Ini closingnya body. Tapi di titik ini harga masih mau naik, ya kan? Di titik ini harga mau naik. Kapan kita masuknya? Pertama, karena dia menyentuh rejection block ini dan dia menciptakan POI baru, yaitu rejection block juga di sini. Nah, setelah nyentuh rejection block yang baru ini, dia nge-swap. Di sini kita baru masuknya. Jadi kalau mau skema yang sama tanpa dia swap di sini, ya kita nunggu swap di tempat yang lain, di waktu yang lain. Jadi kalau masih case yang tadi ini, case yang tadi harga yang ini tadi nih, ya kita nunggunya apa? Misalkan nih besok closing seperti ini, daily-nya ini nge-swap, ada harga masuk seperti ini, masuk ekor, candlenya bullish seperti ini. Tanpa menunggu ini swap, yang ini, yang menyentuh ini, kita bisa masuk saat di sini juga ada swap. Yang penting di sini ninggalin POI nanti. Kalau dia nggak meninggalkan rejection block ya nggak. Intinya POI swap. Sama ini nih. Sama kayak ini. Ini kan setelah dia sentuh rejection block, dia menciptakan rejection block lagi di sini. Gitu. Setelah itu dia masuk dan nge-swap. Dan kalau masih kelat juga, kita kembali lagi dengan rules kita. Yang penting POI swap. Ini juga ada POI swap. Rejection block di swap, ya kan? Ekornya panjang sekali nih. Ekornya panjang sekali. Meskipun closingnya merah, tapi ekornya panjang, kepalanya di atas. Setelah itu harga naik. Gitu. Tuh kalau case yang di BTC ya. Jadi kalau mau nunggu BTC ada tanda kenaikan ya bisa pakai skema yang seperti ini di tempat yang di harga yang berbeda, yaitu di sini tadi. Nih. Ada POI, Iya, iya. sentuh Kalau itu sentuh mas, kalau yang counter itu mas, counter apa itu, counter trend itu mas, sampean itu mas sampean bilang itu, dan itu dari bentuk shift tadi ya, tapi gini, yang counter loh mas. ke maksudnya counter itu kan melawan arus gitu maksudnya. Apa gimana? Iya maksudnya itu loh mas, kan misalnya mas Jai kan ini kan itu bearish ya kan, maksudnya kan ini trend bearish ya mas. Ya, ya. Maksud saya untuk eh, kan candlenya besar, maksud saya untuk mengcounter ini biar jelas dia naik itu loh mas, ya pakai sweep itu tadi, Ya, atau sama. juga candle Sama, besar. sama. Sama, cuman misalkan nih karena Hmm, time frame high time frame-nya kan masih masih bearish sekali ya. Kita bisa mencari ya. opportunity yang lain tapi kita pakai time frame yang di bawahnya. Bisa 4H, 1H, 15 menit dan seterusnya. Sama rulesnya. Rulesnya sama. Saat kita masuk di low time frame nih, contoh ya Mas ya. Apa yang terjadi di low time frame adalah nih contoh. Kapan kita beli nih? Contoh. Ini kan dia masuk ke order block kita nih, order block. Order block ini ada apa isinya? Order block tuh isinya ada open close, ya kan? Ada ya ada open close, ada candlenya. Nah, di sini apa? Ada swap.
Jadi meskipun bearish kita masih ada opportunity untuk beli. Setelah swipe apa dia ada kenaikan, ini yang disebut scalping bisa. Ini juga sama, masuk apa nih, fair value gap ya kan, Oh, fair value gap. Ya, imbalance mas, imbalance gap. Ya, Setelah itu nge-swap dia nih, setelah nge-swap apa, drop, drop turunnya, sempat naik sini tapi masih turun ya, ini kan turunnya sini, intinya kan di sini turunnya. Nah ini bisa jadi scalp kita. Sama di mana, di time frame manapun sebetulnya rulesnya sama. Bedanya kalau kita memperbesar time frame, otomatis itu sama aja kita mengetahui arah harga secara jangka lebih panjang. Karena kenapa? Time frame daily itu kan isinya time frame candle 15 menit sekian banyak. Gitu. Ini juga sama, yang sama-sama. Kalau memang dia ada POI nih, ini kan fair value gap. Nih, ada swap, pentol korek lagi swapnya kan. Setelah itu ya dia naik. Kenaikan yang ini yang biasa kita pakai untuk scalp. Ini juga sama, open close. Ini nge-swap. Swapnya tapi ya agak ambigu juga, bukan yang gacor sekali lah, bukan yang begitu gacor lah. Tapi ya ini candle ketiga masih ada penurunan. Gitu. Itu untuk bicara mengenai scalp. Ini sama juga. Ini kan fair value gap. Ini kecil. Fair value gap dan di sini swap. Itu swap. Swapnya closing candle bullish. Ya bullishnya tengah-tengah 50-50 lah. Tapi dia closingnya bullish dan bodinya tebel ya, bodinya tebel. Tanda isi dari candlenya itu banyak buyernya lah. Setelah itu ya dia naik tapi nggak panjang. Tuh, high time frame sama low time frame rulesnya sama. Bedanya adalah kalau kita pakai low time frame itu biasanya menyamakan bias di high time frame dengan low time frame-nya. Kalau memang bias di high time frame-nya masih bearish, kita carinya apa, Mas? Kita carinya swap POI yang sell di 15 menitnya, di time frame yang lebih kecil lah dari time frame HTF-nya kita. Gitu. Jadi semakin bagus kita menyelaraskan antara high time frame dan low time frame sama-sama dengan bias yang sama, itu menaikkan probabilitas atau holding posisinya yang lebih jauh atau RR kita bisa jauh, bisa banyak. Gitu. Kalau ini kan kalau kita cari swap buy itu kan sama seperti kita mengcounter daripada HTF-nya. Kalau kita nggak mau counter ya berarti kita entry-nya di sini. Karena ini swap sell masuk ke POI, nge-swap ya kan. Turun dan turun. Berarti dia berarti entry yang di sini sesuai dengan HTF. Entry yang di bayar di sini nih, ini mengcounter HTF-nya. Gitu. Ini kita belum bicara entry, gampang entry. Yang entry itu nanti masalah refine doang. Ada di video-video juga, tapi nanti kita ada pembahasan one on one di bagian refine entry. Di sini fokus dulu ke menyelaraskan antara bias, menentukan bias dulu arah harga dengan cara yang mudah, tapi sebenarnya itu dalam. Cuman kita mudahkan atau kita simpelkan aja. Terus selanjutnya adalah menyelaraskan HTF dan low time frame dengan rules yang sama. POI, ini kan POI. Ini apa POI? POI SNR level kan? Ini kan SNR level. Nah, kelihatan ya? SNR level ditambah lagi POI-nya apa? Fair value gap. Nih, ini kan fair value gap. Terus yang kita tunggu apa? Swap yang candle-nya bagus. Swap. Setelah swap, harga naik. Harga naiknya pun dia masih menyentuh rejection block di sini kan? Tuh. Ini closing candle yang ketiga ini masuk ke area rejection block, ngepam dia. Ngepam instan sampai ke POI selanjutnya, ya ini nih. Gitu. Makanya lebih baik kita sabar menunggu closingan yang bagus-bagus aja. Kalau yang nggak bagus ya sudah, gak usah masukin. Ini misalkan nih, mana ya tadi? Ini juga nggak swap ya, jadi memang bukan tipe kita lah. Yang bagus tuh seperti ini. Nih nge-swapnya jelas, ekornya panjangnya jelas, closing bodinya di atas atau di paling bawah sekalian, itu bagus untuk kita masukin. Itu mengenai bias oh iya iya. arah harga, terus menentukan
apa tadi, menyelaraskan antara HTF dan low time frame-nya. Iya, iya. Untuk latihannya ya kita bisa pakai HTF atau low time frame untuk latihannya. Timbangan bagus. Aman Makanya ya? kalau kita bicara mengenai Belum. contoh case adalah Pengarang-arang tahunan sendiri ya, nih. tahunan 12 bulanan, ya Untuk udah orang kita bisa melihat ini. Kenapa BTC turun? Ya kemarin tahun baru closingnya seperti ini mas. Nih, ini dari pelajaran kita dan jelas nih ekornya panjang di atas daripada di oh, bawah. Terus dia masuk apa? betul dulu. Masuk ke rejection block ini Nggak kan? lewat mau dan ngobrol loh. Sentuh rejection block Buat ini, mana loh? Masa dia turun, lo kalau guru loh? drop, Cari kan. masuk ke targetnya mana? Targetnya ya low ini, FEG. FEG, Oh, kalau gitu. low candle Ya, yang di sini dan FEG. dengan Nih, makanya bagaimana sampai berapa BTC turun ya sampai 74 ribuan gitu aja bilang. Jadi kalau bilang nih misalkan harga turun, kan panic seller nih. Ini kan panic sell. Tapi kan kita masih dapat potensi penurunan dari sini nih. POI rejection block ini. Turun sampai ke 74 ribuan. Jadi bias BTC mana? BTC masih bearish. Buy apa? Buy yearly. Nah, kalau ditanya kemana arah BTC, ya masih bearish. Karena memang high-nya sudah di swap, dia turun ya mau dia pasti kalau mau bagus ya dia mengincar fair value gap dulu, ketidakseimbangan harganya dulu. Gitu. Semakin besar time frame, semakin kita tahu apa namanya? Proyeksi harga di masa depan. Gitu. Memang seperti ini bentuknya. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini kan masih yearly ya, bisa saja mas. Dia nggak langsung ke 74 ribu nanti hari Senin atau hari Minggu depan nih. Bisa aja kan dia kesini dulu, mondar mandir dengan target yang sama. Nanti pertengahan tahun baru bisa saja. Tapi bisa juga nanti nih bulan kedua udah langsung drop aja. Di sini nanti nge-swap nih. Nah nge-swap bisa lah kita cari momen untuk naik. Tapi kalau di POI di sini nggak ada swap closingnya yearly ya. Karena yearly berarti kita nunggu apa? Nunggu closingan ini nanti selesai 2026. Itu kalau kita pakai yearly. Tapi sejauh ini karena closing 2025 nih seperti ini, ya sudah bearish. Kecuali kalau kita pakai weekly turunkan lagi. Semakin kecil time frame ya kita semakin mendapat proyeksi teman jangka yang lebih rendah daripada yang time frame besar. Gitu. Jadi makanya saya mengutamakan ini dulu, melihat closingan data candlenya aja dulu. Karena kalau kita bicara sentimen nanti terlalu banyak yang kita baca dan nggak semua orang itu match atau bisa punya waktu untuk menganalisis sentimen pasar dengan membaca berita ekonomi, data ekonomi dan seterusnya, dan nggak semua orang punya waktu itulah. Tapi dengan membuat yang sedemikian hingga ini yang kita pakai, itu kita juga dapat datanya, data closingan candle. Closingan candle itu kan isinya berarti memberitahukan mana yang lebih dominan antara seller dan buyer. Gitu toh. Ini fair value gap. Oke, fair value gap nih. Ada swap nggak? Ada nih, ada swap, ada swap. Ekornya mana? Panjang di atas, panjang di atas. Bullish tapi kepalanya di bawah. Ini lebih mana? Lebih kuat buyer atau seller gitu kan. Kan kita bisa menilai tuh. Oke, kayaknya kuat seller nih. Udah masuk fair value gap. Fair value kan seperti yang saya bilang tadi, fair value gap adalah POI yang terbaik yang saya pilih sebagai POI yang saya tunggu untuk nunggu swapnya itu. Jadi dari minggu berapa nih? Minggu 12 ini sorry Januari tanggal 12 ini closing seperti ini weekly-nya. Next week-nya ya udah kita cari sell, karena ini masih bearish juga kita masih cari sell. Kapan kita cari buy? Ya tadi kalau dia ini masuk POI ini dan dia ada swap, ngambil ekor dan dia closing bullish. Kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau memang kita menyepakati model entry kita harus seperti itu. Meskipun mas ya ada yang seperti ini nih contoh. Nih, ini kan nggak nge-swap ya. Nih, ini close body. Setelah candle ini apa? Candlenya naik nih. Setelah candle ini dia naik kan? Ya kan naik kan? Tanpa swap dia naik. Cuman ada seninya juga. Di sini dia meninggalkan apa? Rejection block nih. Ya kan rejection block. Nampak nggak rejection block kan nih. Ekor candle body sejajar.
Setelah itu menyentuh rejection block, dia ngapain? Dia nge-swap. Setelah nge-swap inilah harga turun dan dia naik. Jadi yang menyebabkan naik bukan candlenya ini saja, tapi karena setelah candle ini closing, candle yang ini closing, dia closingnya sejajar seperti ini, meninggalkan ekor. Area ekornya ini disentuh oleh harga candle yang di sini, dia nge-swap karena dia mengambil candle sebelahnya. Setelah itu dia harga naik. Gitu. Jadi kalau kita mau entry di sini, walaupun kita nggak swap, ya kita nunggu case yang seperti ini. Nanti besok nih, minggu besok dia misalkan closing di sini. Minggunya besok lagi ternyata dia masuk ngambil swap di sini, closing buncit seperti ini, kita baru bisa masuk naik. Itu yang dilakukan investor-investor besar. Makanya dia kenapa keputusannya itu per kuartal, ya dia menunggu monthly closing, 3 bulan closing, ini kan bulanan. Dia nunggu nih, ini kan Januari apa? Januari closingnya apa nih? Bearish. Mas. Nge-swap, ya kan? Masuk POI lagi. Nih. Dari ininya aja institusi tuh langsung tahu, walah ini masih bearish. Gitu loh. Karena closingnya sangat bearish, nge-swap, terus masuk POI. Kalaupun kita mau cari beli, ya beli boleh cari beli. Beli tapi tidak TP-nya di atas ini, nggak mungkin. Kalau kita masuk TP di sini, karena kemungkinan dia mau koreksi naik. Ini mungkin open close lah di monthly-nya ya. Di sekitar sini kita bisa cari sell untuk lanjut turun. Misalkan dia nggak ngambil ini dulu, tapi besok nih misalkan dia masih mau naik dulu, koreksi dan turun. Gitu. Itu kalau kita bicara BTC ya. Kita pokoknya ini aja deh, gampangnya kita bereaksi tergantung daripada closing yang memang sesuai dengan modul kita. Itu aja, karena memang secara waktu menguji bahwa ya yang bagus-bagus aja kita masuki, ya lebih banyak selamatnya daripada yang kita buru-buru masuk. Tapi kalau monthly weekly itu biasanya untuk pemain spot ya, untuk spot yang memang holding agak lama atau mencari posisi untuk nginvest gitu loh. Karena kan nggak ada sell ya. Jadi kalau dia melihat seperti ini, opportunity-nya untuk apa? Untuk taking profit, bukan untuk masuk, untuk entry. Sedangkan untuk cari buy spot ya kita di sini belum nyicil. Kita belum nyicil apa-apa di sini karena belum ada konfirmasi untuk beli. Gitu, ada caranya. Makanya ada orang kan ada pakai DCA. Setiap minggu beli cicil BTC. Setiap dia turun kita beli, itu nggak efektif. Kita di sini berbicara mengenai timing. Harga, timing, bagaimana market melihat, baru kita sudah masuk. DCA itu ada seninya, nggak cuma dia turun kita masuk, dia turun dia masuk. Kalau turunnya kayak gini, masa kita mau masuk kan? Nggak efektif dong, gitu loh. Masuknya ya kalau memang dia udah swap nih, misalkan nih, anggaplah kita nge-spot nginvest ya. Kita masuk setelah swap ini, swap kan kita spot ya. Terus dia naik, memang niatnya nginvest nih, mau nginvest long term, ya udah nge-swap, kita masuk di sini. Dia turun nih, turun ya kan? Ada swap lagi, tapi masih di area POI, kita nyicil lagi di sini. Ini DCA. Tapi kalau dia masuk nih, turun, masuk di sini, turun, masuk di sini, ini nggak efektif. Ini DCA yang nggak efektif. Niatnya averaging kan, niatnya dirata-ratakan, mencari harga-harga murah terus. Cuman pertanyaannya gini, mereka berbicara mengenai harga murah tapi nggak tahu indikator harga murahnya di berapa. Nggak semua harga turun itu bisa dianggap murah, gitu loh. Ini nih, anggaplah ini contoh nih. Ini kan nge-swap nih. Nge-swap. Udah ini taking profit berarti. Karena dia udah ngambil high. Ini kan target take profit banyak orang lah. Misalkan dia beli di sini lah, sampai ke high ini, tapi belum take profit nih, belum sampai. Setelah closing seperti ini udah take profit. Makanya setelah hari yang ketiga, monthly yang ketiga, bulan ketiga, drop sampai sini. Di situ. Kapan kita masuk? Kalau ada swap buy. Swap buy-nya di mana nih? Ini ada nggak swap buy? Setelah ini kan harga naik, ya, tapi nggak ada swap. Di sini kita nggak masuk, mas. Kita masuknya mana? Ya udah POI, ada swap di sini kita masuk. Ada POI, ada swap di sini kita masuk. Masuk 2 kali nih. Gitu. Di sini kita belum dapat masuk karena di sini nggak ada POI yang swap. Tapi kita masih dapat posisi di sini.
Karena memang harga udah cukup jauh ya turunnya. Kita kan berbicara mengenai keseimbangan harga juga. BTC kalau mau sampai sini, waduh, ini mulai dipertanyakan. Kredibilitasnya dipertanyakan kalau dia sampai 6.000. Karena uangnya kemana pertanyaannya kan? Saat BTC sampai 6.000, 10.000, pertanyaannya adalah uang yang sebelumnya di BTC itu kemana sekarang? Kita kan bicara nanti disertifikasi nih. Disertifikasi kan kayak Oh gitu ya ya mas. kita bicara mengenai kalau Hmm, kalau BTC ini sampai 10.000, 6.000, uangnya kemana nih pertanyaannya? Kalau sekarang kan di tahun ini uangnya kan ke gold, ya kan? Oh, ya ya mas, gold soalnya naik ya. obligasi di Jepang chaos, saham-saham drop, BTC juga drop. Nah, saat mereka semua drop nih, berarti kan ada yang menjual. Nah, saat orang menjual kan berarti ada orang take profit, ngambil duit dan seterusnya. Uangnya itu kemana nih? Nah, kalau ada indikasi seperti itu kok mereka pada drop, kita nggak usah mikir di dropnya, kita mikirin orang yang nge-take profit duitnya taruh mana. Ditaruhlah ke mereka ke gold. Makanya gold itu gila sekarang kan. Ya kemarin gila juga. Iya mas. Penurunannya gila, cuman lihat dulu penaikannya. Lebih gila lagi kenaikannya daripada penurunan yang instan kemarin. Memang penurunan instannya tuh tajam memang, tapi kan kita sudah belajar, sudah tahu cara mengindikasi kapan dia dropnya kan. Ini indikasinya closingnya, nih closingnya kan, closingnya swap, meskipun nggak ada, Ya. karena kan nggak ada POI ya, ya udah kita nunggu swap aja. Swap dia meninggalkan apa, rejection block, di hari yang sini drop instan sampai sana, sampai berapa nih, 4.600an. Tapi kan kita sudah bisa aware kan sekarang. Ibaratnya kita ada holdingan, beli di sini, terus ada swap kayak gini, kita bisa mulai reposisi, taking profit sebagian atau semuanya aja. Bebas. Kembali lagi ke ini. Cuman lagi-lagi ya, anggap kita udah ada posisi di harga 3.000, di harga 2.000 sini, di bawah atau di bawah lagi, ya lebih baik di hold dulu aja. Karena lebih nggak balance lagi nih kalau tiba-tiba gold secara singkat turun sampai ke 3.000, itu duitnya pada kemana? Ngapain orang ngambil duit sebanyak itu dalam satu waktu? Sekian banyak institusi mengeluarkan aset mereka dari gold, kan kurang balance kan. Jadi kalau memang gold seperti itu, nanti dipertanyakan nih, gold ini serapuh ini kah gold gitu kan. Sama kayak Jepang kemarin itu, sahamnya drop, cuman cuma sell berapa US dollar, harganya drop parah kan. Tandanya apa? Tandanya uang yang di sana dikit. Tuh tandanya. Nih, gini ada tak, Mas kalau karena itu mas, masalah silakan. kalau masalah itu mas, range itu dari apa itu, imbalance, dari imbalance ke imbalance atau gimana mas? Eh, Atau swing low atau swing high? Kalau itu Oke, kan itu termasuk arah harga gitu. oke. Kalau kita bicara Sampai mana range, arah harganya? ada beberapa cara kalau bicara range. Yang pertama adalah dari candle. Candle low-nya ini Nah, adalah range-nya, candle high-nya adalah range high-nya. Nih. Jadi karena lo diambil, kalau misalkan itu mas, uh, kalau misalkan candlenya nggak satu, mas candlenya saya kan enggak. lihat mas ya, ini satu, Hmm, nggak satu, maksud saya kan tuh mas, tren banyak candle ranging kayak itu mas. Itu kalau range gimana akumulasi maksudnya ya. ranknya? Ya kayak akumulasi itu mas. Nah, kalau di high time frame kan kadang kita tuh nggak begitu detail ya. Sebetulnya kelihatan ya. Oh Kalau ini kan high time frame, kita ngelihatnya ya udah, sorry. Kita ngelihatnya kan ini seperti ini. Ini kalau di low time frame untuk akumulasi iya. atau range itu. Ini contoh. Kita turunkan ke 30 menit. Tuh, ini kan ranging. Ini ranging. Harga mantul-mantul aja di sini. Kapan berhenti mantul? Saat ada drop besar, ngambil low dari sekian low nih. Logikanya adalah ini. Ini adalah posisi-posisi orang nih, Mas. Low ini adalah posisi orang. Historical posisi orang sebelumnya. Entah itu limit, entah itu buy, atau mereka hold atau apa. Kapan harga mulai memberikan distribusi atau kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan? Dalam case ini dia naik signifikan karena sudah mengambil posisi banyak sekali di sini orang-orang yang hold. Kapan diambil ini? Penurunan, turun, setelah itu baru naik. Itulah yang biasa disebut kita, kok saya SL dulu baru naik ya. Nah, makanya wanti-wanti sama ranging ya adalah ini. Mending gak usah open posisi kalau misalnya kita mau holding posisi agak lama ya. Ini kan di 30 menit 1 jam lah kurang lebih.
Nih, ini ranging seperti ini rawan karena banyak sekali low yang di sini, Mas. Nah, institusi itu bukan, maksudnya gini, memang betul institusi well atau uang-uang gede itu nggak butuh stop loss retail, tuh nggak butuh. Mereka memang nggak butuh, paling broker lah, karena ada likuiditas kan, kena liquid segala macam, MC kan, dia untung juga broker kan. Tapi institusi itu menilai ini bukan karena mereka butuh, dia nggak butuh SL retail, tapi mereka butuh efektif entry-nya. Kenapa gitu? Ya kalau dia nggak dapet posisi beli yang paling bagus atau jual yang paling bagus, retail itu semuanya untung. Dan itu nggak boleh seperti itu. Dalam arti nggak boleh nggak balance nanti. Akan banyak sekali retail yang super kaya kalau memang hanya support seperti ini. Misalkan support nih, misalkan dia nggak ngambil ke bawah dulu, Mas. Misalkan dia sampai support ini, dia langsung naik nih, naik. Ini akan ada miliarder baru dalam waktu singkat nih. Didorong oleh harga institusi kan. Uang institusi kan banyak, aset managing, Iya, masih yang. banker dan seterusnya, uang-uang private equity yang banyak-banyak itu. Kalau kalau cara belinya mereka itu sesimpel, oh ini support beli gitu ya, ya itu nggak Iya, balance iya. nanti, karena udah nggak ada lagi keseimbangan harga antara buyer dan seller, ada rugi dan untung gitu loh. Makanya kita bicara mengenai Hmm. imbalance itu, kenapa itu penting, karena itu jejak aktivitas selling atau buying yang kuat, makanya tercipta imbalance. Dimana imbalance itu jadi indikasi, oh ini nih market nih jepat loh, bahasanya tuh jepatnya dalam artian ya udah nggak ada rem, meninggalkan apa, fair value gap. Fair value gap ini yang biasa kita pakai untuk meneruskan aktivitas institusi atau uang-uang gede gitu. Ini kan fair value gap juga nih, ada fair value gap, ada open close, intinya masih di sekitar fair value gap nih. Ini kan open close seperti yang saya bilang, ini fair value gap, bawahnya fair value gap, efektif ini. Harga tap, ya udah kita bisa cari penerusannya. Tapi jangan masuk di liquidity, bahasa sebutan kita. Ini kan order numpuk. Atau kalau bahasa kita liquidity pool, ngumpul nih semua. Entry, orang entry, wah enak banget nih. Udah nanti support entry. Ya nggak, masih untung juga kalau dia take profit di sini, dia take profit di sini, ya kan? Dia naik nih, take profit di sini, nggak apa-apa, dia untung, namanya kan dia dapat keuntungan, dia mungkin nggak banyak RR-nya. Tapi kalau mau efektif, ya udah nunggu aja ini dilibas. Cari yang di bawahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya range ya. Kalau di high time frame ya kita ngelihatnya gini, Mas. Ngelihatnya kayak candle numpuk aja, tapi kalau di low time frame itu ranging. Makanya nih saya bilang nih tadi nih, ini bisa juga jadi range. Kenapa? Bentar nih. Karena candle ini tebel. Kalau candle tebel, panjang, low atau high-nya itu liquidity banget. Bahasanya sangat liquid. Karena kenapa? Logikanya gini. Orang itu ngejual besar-besaran dalam satu waktu, ini kan satu hari ya. Dalam satu hari, orang tuh menjual sekian banyak uang dalam satu waktu, turun, drop. Logikanya adalah bahwa kalau low dalam satu hari itu udah diambil, masuk ke POI nih. Kan POI, Mas. Apa POI-nya? Rejection block. Ini nge-swap. Ini yang saya bilang tadi. Kalau kita mau pakai swap ini, bisa pakai swap ini langsung tanpa pakai swap yang ini. Karena apa? Candle yang ini tuh nggak ngambil low, nggak ngambil high-nya. Dia masih di dalam candle yang ini. Gitu. Ini candle swap, tapi swapnya emang nggak terlalu bagus di sini, Mas. Tapi ya swap juga. Tinggal kita mau pakai SOP yang seperti apa. Kalau kita nggak mau ragu masuk sini, ya masuknya kan di sini. Tetap masih nggak ketinggalan kita. Swap, tapi swap yang bagus yang ini. Nah, yang penting kita jeli sama POI, sama kita sabar nunggu closing aja kalau di high time frame. Gitu. Karena di candle itu informasinya banyak sekali, candle itu sebetulnya. Cuman penjabarannya tidak semua orang bisa menjabarkan logika kenapa drop seperti ini, dan setelah drop kenapa ada kenaikan yang cukup rally gitu loh. Atau bagaimana menjelaskan kenapa fair value gap ini menjadi titik yang krusial. Gitu. Kalau kita bicara di XY nih, atau indeks dolar ya, kita bicara indeks dolar nih, live, kita pakai time frame 3 bulanan misalkan.
Kita pakai kuartal aja lah, kuartal. Mana tadi nih? Fair value gap itu kan menandakan event-event besar dunia juga bisa. Ini tahun berapa? 2008. 2008 krisis moneter. Ada fair value gap nggak? Ada. Setelah krisis moneter selesai pada tahun 2010, 2009, 2010 seterusnya, mereka muter-muter aja nih di sini. Setiap masih di area fair value gap. Setelah masuk area fair value gap dia rally. Selesai. Gitu. Makanya fair value gap itu menandakan event-event besar lah. Ini kan fair value gap juga. Ini Asia nih. Asia tahun 98 kan chaos, nggak cuma Indonesia, Thailand kena, Singapura kena, semua kena. Ini tahun 98 terjadi di mana? Di fair value gap. Gitu. Iya, iya, iya. Makanya agenda-agenda besar itu biasanya terjadi di yang nggak jauh-jauh, tetap di fair value gap. Covid juga di fair value gap. Kalau kita bicara ini tahun berapa? 2020, 2019. Ini masih di area mana? Fair value gap. Iya. Terus kita bicara mengenai akhir tahun 2025, perang ya dan seterusnya bla bla bla, tentang perlemahan US dollar karena ada China, ada Rusia yang makin menantang lah bahasanya. Ini terjadi di mana? Oktober 2025. Masuk apa? Fair value gap. Fair value gapnya apa? Nge-swap. Dari kita tahu baca kuartal aja per 3 bulanan ya. Nge-swap per 3 bulan, kita tahu nanti kuartal selanjutnya bakal bearish atau bullish nih di USD. Jadi kalau kalau kita Iya. bicara kenapa emas naik, ya DXY naik, USD-nya turun, ya karena memang sudah seperti ini. Kalau berdasarkan SOP kita ya. Jadi kalau USD turun ya kemungkinan berarti nanti uang USD ini lagi kemana nih? Ya bisa ke saham, bisa ke apa XAU, gold atau safe haven yang lain, yen misalkan dan seterusnya. Makanya agenda-agenda besar Iya, iya. biasanya terjadi ya di fair value gap-nya itu. Ini kita bicara tapi di XY. Kalau kita bicara dengan saham lokal Indonesia ya nggak jadi karena uang yang bermain di saham lokal itu nggak banyak. Telkom misalkan, apakah kita bisa menggunakan teknikal di Telkom? Bisa, tapi kita dengan time frame besar, weekly minimal atau daily. Kalau kita pakai 30 menit, 15 menit, chartnya jelek. Nih, nggak rapi. Nah, seperti ini. Tapi kan kalau di saham lokal kan terlalu sensitif dengan berita-berita buatan. Berita-berita IPO buatan misalkan. Jadi makanya rawan karena lebih gampang untuk mengontrol harga di Indonesia karena uangnya masuk nggak besar, nggak sebesar saham-saham US, terus pasar obligasi di luar negeri yang lagi laris negara ya, atau kripto karena kripto kan udah market global. Kalau saham Indo ya yang masuk ya dengan cara selektif yang kemarin itu MSCI dan seterusnya. Jadi itu kita Mas, kalau itu kenapa Mas kok ada gap-gapnya itu Mas? kalau gap ini Kayak ya apa ini itu? ini hari-hari libur. Iya. Oh, Kalau nggak hari libur ya ya ini transaksi yang tidak terisi, order yang tidak terisi. Karena kan dia ibaratnya nggak di semua harga dan semua waktu ada orderan atau diberikan akses ordernya. Makanya tercipta gap. Gap itu harga yang nggak terisi atau harga no order. Tapi kalau kita mau pakai saham Indo ya kita sekedar kita paham mengenai SNR, misalkan weekly aja. SNR ya insya Allah ya masih oke-oke aja. Nih, ini kan SNR. Nih, ini saya nandain kayak gini. Nih, ini kan SNR. SNR ya tandain jumlah pantulan-pantulannya aja. Nah, ini juga nih. Mas, apa itu perbedaannya sama SND tuh? Kan SND aja SND ya. SND itu gini, Apa sama ya mas, sama ya. Cara orang melihat SND, SNR itu beda-beda juga. Tapi kalau kalau mas tanya saya, SND ya sebuah area. SND itu sebuah area, SNR itu one line atau satu garis saja. Bedanya itu, kalau kita, sorry, nih contoh ini. itu Euro, Mas yang Mas kan di apa tuh ya kata
di apa itu e-book gitu loh mas, Hmm. SND SNR itu kan. Mhm. Kan kalau SND itu kan misalnya itu kan apa itu rally Ya, ya. base drop itu mas. Mhm. Ya itu tadi dia akan menandai zona. Makanya dia kalau SND itu pakai base karena dia pakai zona. Yang dia tandai ya, ya tadi zona-zonanya. Kalau memang hmm, ini nih, ini kan base. Aduh, salah. Oh, Ini kan base, ranging itu ya. ranging, base. Tapi kan kalau kita nunggu masuknya apa? Saat swabnya diambil nih rangingnya, baru kita masuk di sini. Ya. Tapi kalau orang itu kan ngeliat base, oh ini rally, base, rally. Dia masuknya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kalau kita lebih deep lagi nih, di bawah sini. Itu ini drop, base, drop. Tapi kita nunggunya di mana, Mas? Kita nunggunya ya kalau base-nya ini diambil high-nya, swap. Ini kita masuknya di sini. Gitu. Ini kalau SND itu kan pakai area, intinya area. Kayak gini juga area, Mas. Ini ada high ya. Ini bisa jadi area untuk sell gitu. Tapi kalau SNR itu one line. Kalau saya one line. SNR ya kita menandakan, Temen itu gimana mas, satu garis. nah kita menandakan bukan pakai area, satu garis saja. Pakainya ini. Nih, Oh nih atau ini kan kalau kita lihat nih nyentuh naik. Masalah SL yang taruh di mana ya itu baik lagi ke orangnya. iya benar benar. Oh, Tuh pakai one line atau bisa kayak gini juga bisa. Kita pakai high time frame, cari yang pantulannya paling banyak atau paling apa namanya numpuk lah, paling numpuk. Ini seperti ini. Tes SNR. Tapi saya nggak ini ya, nggak apa namanya. Sebutannya ini tahun berapa ya saya pakai SNR kayak gini, itu udah lama sekali lah. Indikatornya juga ada kok, indikator untuk menentukan SNR kalau nggak salah ya. tapi pernah pakai mas ya, maksudnya pernah pernah nyoba sampean Iya, SNR tapi kan. iya. Hmm, Itu zaman ya intinya gini mas, semua trader tuh di awal pasti belajar support resisten, entah itu bentuknya dalam bentuk yang lain-lain macam-macam. Karena gini, setiap metode itu kan pada dasarnya SNR. Apapun itu metodenya pada dasarnya SNR, mencari level beli, level jual kan. Nah, menentukan level SNR yang bagus itulah yang kita sebut sebagai metode sekarang. Kita cari support yang bagus, kita pakai apa nih? Oh, pakai swap iya POI. Kita pakai apa nih? Oh, pakai order block. Kita pakai apa? Demand zone. Semua pada akhirnya bermuara ke SNR. Bedanya SNR itu umumnya kita mencari level. Tapi SNR nggak bisa mencari spesifik level. Kalau kita mau mencari spesifik level ya kita pakai yang kita pakai sekarang. Kita masuk di level-level yang fresh. Kalau kita SNR aja ya udah atau SND aja ya udah, kita nggak memandang ini fresh nggak. Ya cukup ini pantulannya banyak nggak gitu loh. Itu ada base-nya nggak gitu. Masalah dia fresh atau enggak, yang penting kita tahu areanya sampai mana sampai mana. Disitulah area kita masuk kan. Tapi kalau di kita ya kita masuk di area yang spesifik. Jadi efektif di situ. Karena kenapa? Selalu ada cara oh iya iya. cara supaya kita bisa dapat area yang efektif. Jadi kita nggak masuk. Tapi Oh, kalau itu mas silakan. SNR itu